Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, adalah dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 mulai ayat 14 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Puji Tuhan saudara, konteks dari ayat firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap kita adalah di mana setelah Salomo menyelesaikan pembangunan rumah ibadah, maka Tuhan memberi satu janji kepada Salomo. Tuhan menyatakan diri kepada Salomo dan menyatakan janji ini kepada dia, di mana isi dari janji ini adalah bahwa Tuhan mau menyatakan perhatiannya kepada umat-umatnya dan hubungannya dengan rumah ibadah. Artinya ketika mereka hidup beribadah, setelah mereka memiliki rumah ibadah, dan kalau mereka hidup beribadah di rumah ibadah tersebut, maka Tuhan berkata, mataku terbuka dan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Satu lagi ayat tentang doa saudara, kita akan merenungkan sebelum kita menjalani hari ini, melakukan segala aktivitas kita hari ini. Setelah kita akan merenungkan ayat firman Tuhan tentang doa ini saudara, kita akan kembali berdoa. Dan yang saya rindu kita renungkan kebenaran firman Tuhan dari ayat firman Tuhan ini adalah, sekali lagi Tuhan berjanji bahwa Dia menaruh perhatiannya kepada doa umat Tuhan. Matanya terbuka, telinganya menaruh perhatian kepada seruan dan doa umat-umatnya. Dan di ayat 14 saudara, doa yang seperti apa yang Tuhan mau? Doa yang bagaimana yang kesana Tuhan taruh perhatian,
Tuhan jawab dan Tuhan nyatakan kuasanya. Di ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa. Jadi Tuhan menyatakan bahwa ketika umatnya berdoa, dia menaruh perhatian kepada doa mereka, dan doa yang ditegaskan di sini adalah doa yang disertai dengan merendahkan diri. Saudara, hari ini hal pertama yang saya rindu kita renungkan bersama, bagaimana supaya doa kita menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan, doa yang diperhatikan oleh Tuhan. Doa kita harus disertai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan merupakan satu pengakuan bahwa Tuhanlah yang berotoritas, Tuhanlah yang berkuasa. Semuanya ada dalam tangannya. Merendahkan diri adalah satu kesadaran bahwa segala sesuatunya adalah karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ini penting, saudara. Karena tidak sedikit orang ketika mereka masih bergumul, merindukan kuasa Tuhan, merindukan berkat Tuhan, mereka berdoa dan berdoa. Dan ketika mereka diberkati, ketika apa yang mereka inginkan terjadi, mereka mulai berpikir bahwa itu memang sudah sewajarnya terjadi. Mereka mulai berpikir bahwa itu karena ketekunan mereka, karena kegigihan mereka dan sebagainya. Mulai melupakan bahwa sebenarnya sekali lagi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak izinkan, setekun apapun, segigih apapun aku mengerjakan, tidak akan bisa, saudara. Tetapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita melaksanakan segala kegiatan kita hari ini, ketika kita berjuang meraih impian kita, naikkanlah doa-doa di hadapan Tuhan, saudara. Naikkan kerinduan saudara untuk terwujudnya impian saudara. Tetapi di balik itu, milikilah kesadaran bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dengan pengakuan bahwa kita begitu terbatas. Kalau kita mengalami perkara besar, kalau kita diberkati, doa kita dijawab, semuanya semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga setiap kita, ketika kita berhasil, ketika apa yang kita kerjakan sukses, kita tetap mengakui bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama yang Tuhan mau. Doa yang disertai dengan merendahkan diri di kaki Tuhan. Maka dengan demikian ayat 15 tadi dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Doa yang disertai dengan merendahkan diri. Lalu kemudian saudara, selanjutnya dikatakan berdoa dan mencari wajahku. Yang Tuhan mau juga umat-umatnya bukan hanya sekedar berdoa dan berdoa. Berdoa menginginkan jawaban doa, berdoa menginginkan mujizat, berkat dan sebagainya. Tapi yang Tuhan mau adalah mereka berdoa dan mencari wajah Tuhan. Mencari Tuhan sendiri sebagai penjawab doa. Mencari pribadinya lebih daripada jawaban doa, merindukan dia lebih daripada berkatnya, lebih daripada mujizatnya. Yang sering kali banyak terjadi, saudara, umat-umat Tuhan lebih merindukan mujizat, lebih merindukan berkat, lebih merindukan jawaban doa daripada Tuhan sendiri. Padahal kalau kita mencari dia, kita menemukan dia, kita mengalami dia, kita intim dengan dia, maka jawaban doa, mujizat dan sebagainya itu hanya bonus, saudara. Artinya bagi Tuhan itu perkara yang kecil. Bagi Tuhan
Itu perkara yang mudah. Ketika saudara mencari Dia, menemukan Dia, maka Dia pasti akan melakukan mujizatnya dan menjawab doa saudara. Jadi yang kedua saudara, doa yang Tuhan mau, doa yang kepadanya Tuhan menaruh perhatian, mata Tuhan terbuka, adalah doa yang disertai dengan kerinduan mencari Tuhan. Rindukanlah Tuhan lebih daripada jawaban doa. Rindukan Tuhan lebih daripada mujizat. Itu yang kedua saudara. Dan kemudian yang ketiga, dikatakan juga di sana, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hal ketiga yang Tuhan mau adalah umat-umatnya berdoa dan doa-doa mereka disertai dengan pertobatan. Bukan sekedar doa saudara, tapi doa yang disertai dengan pertobatan. Seberapa banyak orang saudara hidup dalam doa, mereka gigih berdoa, tetapi mereka juga hidup dalam dosa dan kemunafikan. Bagaimana Allah melakukan mujizat, bagaimana Allah menaruh perhatian ketika umatnya berdoa sekaligus hidup dalam dosa. Karena Allah tidak mungkin mengingkari dirinya sendiri. Tidak mungkin Dia menjawab doa yang tidak berkenan kepada Dia. Karena dengan begitu Dia mengingkari dirinya sendiri. Itu sebabnya doa yang bagaimana yang seharusnya kita panjatkan? Doa yang disertai dengan pertobatan, kerinduan hidup dalam kekudusan. Doa yang disertai dengan cara hidup yang hari demi hari siap diproses semakin baik dan semakin baik. Kita memang belum sempurna saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah kita sedang berproses menjadi lebih baik atau tidak? Apakah kita sedang berproses bertobat lagi dan bertobat lagi dan bertobat lagi dalam kehidupan kita atau tidak? Karena yang Tuhan mau adalah doa yang disertai dengan pertobatan. Saudara, kalau kita belajar dari orang Israel, maka kita akan menemukan di dalam perjanjian lama bahwa mereka seringkali mengalami penderitaan ketika mereka hidup dalam dosa. Tetapi mereka tidak belajar dari sana, sehingga seringkali mereka menderita lagi, menderita lagi, menderita lagi. Kenapa? Karena mereka berdosa lagi, berdosa lagi dan berdosa lagi. Tapi di sisi lain kita bisa melihat setiap kali mereka bertobat, Tuhan menyatakan belas kasihannya, Tuhan menyatakan mujizatnya, supaya tetap kita mengalami mujizat dan belas kasihan Tuhan. Bertobatlah terus, jangan bolak-balik melakukan dosa yang sama seperti orang Israel, tetap jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Asal jatuh dalam dosa penyembahan berhala menderita. Bertobat, diampuni Tuhan, diberkati, kemudian jatuh lagi. Begitu terus bolak-balik sehingga mereka berjalan di tempat. Seharusnya ketika mereka bertobat, melangkah maju. Ketika ada sesuatu yang perlu diubah lagi, bertobat lagi, melangkah maju. Maka dengan demikian, mujizat yang lebih besar, mujizat yang lebih besar yang akan mereka alami. Itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita saudara. Bertobat lagi dan bertobat lagi, lebih baik lagi dan lebih baik lagi, bukan berjalan di tempat. Bertobat dari dosa yang sama terus, tetapi kita maju ke depan, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Maka dengan demikian ayat 15 dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Biarlah mata Tuhan terbuka kepada saudara, telinganya mendengarkan seruan saudara dari tempat saudara masing-masing, dari konteks kehidupan saudara masing-masing, dan itu akan terjadi ketika saudara hidup dalam doa. Dan bukan sekedar hidup dalam doa saudara, tapi hidup dalam doa yang disertai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui otoritas Tuhan.
Doa yang disertai dengan mencari wajah Tuhan, merindukan Tuhan lebih daripada jawaban doa, lebih daripada mujizat dan berkat dan sebagainya. Doa yang disertai dengan pertobatan. Jika doa kita disertai dengan 3 hal ini, saudara, janji firman Tuhan menjadi bagian kita. Mata Tuhan terbuka, telinganya mendengarkan kita, dan Dia menjawab kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan menguatkan saudara. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan ini. Lakukan segala aktivitas saudara dengan melakukan firman Tuhan ini. Perkara besar terjadi dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya, saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu,
bisnis mereka Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka,
Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara.
Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.